Makanan enak nggak boleh dibuang-buang. Dan produsen KitKat kayaknya pakai aturan ini. KitKat yang nggak sesuai standar dituang ke wadah biru besar. Lalu KitKat itu bakal diproses ulang. Coklat ini bakal dicampur coklat cair. Lalu ditambahkan gula. Dan terakhir, produsen nambahin adonan yang dipakai untuk merekatkan waffle ke dalam setiap KitKat. Jadi, isian KitKat ini terbuat dari KitKat gagal. Batang rhubarb aman dimakan. Daunnya emang sedikit beracun karena kandungan asam oksalatnya. Pasti udah pada tahu fakta ini, tapi kamu tahu nggak kalau kamu bisa mendengar rhubarb tumbuh? Tumbuhan ini tumbuh cepat banget sampai kamu bisa dengar suaranya yang khas waktu tunasnya keluar. Sebagian orang bahkan bilang mereka mendengar rhubarb berderit saat tumbuh. Kalau kamu pikir biji jagung itu cuma kuning, kamu pasti kaget deh. Ternyata ada loh jagung pelangi. Ini bukan keajaiban alam, tapi pengembangbiakan selektif. Ada alasannya jenis jagung ini disebut glass gem corn atau jagung permata kaca. Bijinya emang mirip kaca, dan bonggolnya yang berwarna permata emang mirip kayak batu berharga. Setiap bijinya juga beda-beda. Jagung jenis ini dipilih selama bertahun-tahun oleh Carl Barnes, seorang petani dan pengembang biak Cherokee dari Oklahoma. Orang yang bikin popcorn dengan jagung ini bilang popcornnya juga warna-warni loh. Kecap Inggris dibuat secara nggak sengaja. Tahun 1830-an, Lord Sandys pulang ke Inggris dari India. Dari berbagai hidangan lezat India, ada satu kecap yang disukai Lord. Dia pergi ke toko obat buat minta tolong sama ahli kimia di sana, John Lee dan William Perrins, untuk menyiapkan kecap yang serupa. Mereka menyiapkannya dan berniat menjualnya, tapi aroma sayuran dan ikannya nggak banget. Jadi mereka nyimpan kecap itu di gudang anggur. Nggak lama setelah itu, kecapnya terlupakan gitu aja. Kecapnya jelas terfermentasi. Ahli kimia itu baru mengeluarkan kecap itu 2 tahun kemudian. Mereka pasti suka coba-coba makanan, soalnya mereka mencoba kecap itu. Dan ternyata enak banget. Hei, lihat kentang goreng itu. Sebagian kentang goreng emang punya sedikit noda hitam aneh. Pencinta makanan cepat saji pasti pernah melihatnya setidaknya sekali. Nggak apa-apa kok, kamu masih bisa makan kentang goreng itu. Noda ini disebut kantong gula. Penyebabnya simpel. Kalau kentang goreng disimpan di kulkas, kandungan patinya berubah jadi gula. Waktu kentang itu dikeluarkan dari kulkas dan mulai digoreng, suhu tinggi bikin gula di bagian luar matang sebelum bagian dalamnya matang sempurna. Jadi, ini cuma noda karamel. Nggak enaknya, gula ini ninggalin rasa gosong. Wortel juga punya trik gula. Rasa wortel jauh lebih manis pada musim dingin. Uniknya, wortel punya respons fisiologi yang bisa mencegah pembentukan kristal es. Pembentukan kristal es ini bisa merusak wortel, dan kandungan gula yang meningkat bisa mencegahnya. Kalau kamu pernah lihat duck sauce, ada info nih. Saus ini nggak ada hubungannya sama bebek. Rasanya manis banget dan bahan utamanya adalah buah drupa. Prem, persik, dan aprikot jadi drupa terbaik. Biar lebih enak, tambahin gula, cuka, jahe, dan cabai. Rasa manis dan pedasnya bercampur, sehingga bikin saus ini cocok buat temen makan lumpia dan gorengan asin lainnya. Percaya nggak percaya, camilan keju yang kita sukai sekarang itu dianggap sampah loh di tahun 1930-an. Suatu hari, Edward Wilson melihat jagung yang berbentuk pita saat keluar dari mesin pabrik yang memproduksi makanan hewan. Pita-pita ini kelihatan menarik, jadi dibawa pulang dan dibumbui oleh Edward. Dia juga sadar kalau jagung yang mengembung itu jadi keras kalau nggak ditutup. Percobaannya ternyata berhasil sampai nantinya dikembangkan jadi camilan mendunia. Apa persamaan selai kacang dan cincin pertunangan? Dua-duanya mengandung berlian. Saintis asal Jerman mempelajari cara mengubah selai kacang jadi berlian. Dia memisahkan oksigen dari karbon dioksida. Dia mengambil karbonnya, lalu menekannya dengan kuat. Akhirnya, dia dapat berlian beneran. Kedengarannya sih gampang, padahal enggak.
Dia ngambil selai kacang biasa dan menekannya dengan mesin kuat. Tekanannya 1,3 juta kali lebih tinggi dari udara di sekitar kita. Lalu, dia memanaskannya pada suhu yang bisa ditemukan 800 km di bawah permukaan bumi. Secara teknis, si saintis itu meniru pembentukan struktur kristalin di mantel bawah bumi. Jadi, kalau kamu udah ngambil selai kacang buat dijadikan berlian, mending ambil juga jelly dan roti. Tanpa alat khusus, kamu cuma bisa bikin sandwich dengan bahan-bahan itu. Satu lagi pertanyaan rumit buat kamu. Makanan mana yang proteinnya lebih tinggi? Steak atau brokoli? Jawabannya brokoli. Tapi ada satu detail kecilnya, brokoli mengandung lebih banyak protein per kalori daripada daging. Jadi, 100 kalori brokoli bakal ngasih kamu lebih banyak protein daripada 100 kalori daging. Plus, brokoli nggak mengandung lemak jahat dan kolesterol. Pertanyaan terakhir nih, sumpah, apa yang lebih bikin melek? Apel atau secangkir kopi? Maaf aja penggemar kopi, apel sama bagusnya dengan minuman favorit kamu. Jadi, kalau nanti kamu loyo, coba ganti double espresso kamu dengan apel. Buah ini kaya mineral, vitamin C, karbohidrat, dan serat. Jadi, apel bakal ngasih kamu energi sebanyak yang diberikan kopi. Bahkan mungkin lebih. Orang-orang masih belum tahu asal mula keripik kentang. Tapi ada legenda yang bilang kalau camilan ini dibikin tahun 1853 oleh chef di restoran mewah di Saratoga Springs, New York. Orang-orang suka banget kentang goreng di sana, tapi ada satu tamu yang gak puas sama kualitasnya dan mengeluh kalau kentang gorengnya terlalu tebal. George Crumb, chef restoran itu, harus bikin kentang gorengnya lebih tipis. Tamu yang rewel ini belum puas juga. Si chef beneran marah, gak heran, soalnya chef George udah masak hidangan yang sama 3 kali buat si tamu ini. Jadi, dia sengaja bikin kentangnya setipis mungkin. Hidangan ini tipis banget sampai mustahil dimakan pakai alat makan. Mengejutkannya, tamu rewel ini akhirnya suka kentang itu. Kamu suka merhatiin gak sih kalau tisu toilet biasanya berwarna putih? Tapi dulu, warna ini kurang digemari. Pada tahun 1950-an, tisu toilet berwarna mulai dijual di pasaran. Pembeli bisa memilih tisu warna pink, biru, kuning, hijau, atau hitam biar cocok sama interior kamar mandi mereka. Tapi kemudian, banyak dokter mulai mengaitkan pewarna tisu toilet dengan kenaikan risiko kesehatan. Pewarna ini juga menghambat penguraian tisu toilet saat disiram, jadi bikin kloset mampet. Akibatnya proses produksi dan harga retailnya terlalu mahal dibandingkan tisu putih biasa. Dan akhirnya permintaan tisu berwarna mulai turun. Coba perhatiin pola lucu ini deh. Mungkin kebanyakan orang gak terlalu merhatiin aspek estetika pada tisu toilet, tapi pola ini tetap ada. Ada yang bilang itu cuma trik marketing, produsen menggunakan hiasan cantik supaya produk mereka kelihatan lebih estetik, dan supaya pembeli mengaitkan merek mereka dengan gaya hidup mewah dan elegan. Penjelasan lainnya lebih berkaitan dengan kegunaan tisu toilet. Pola ini bikin tisunya mengembang dan lebih gampang menyerap. Kamu pernah penasaran nggak? Kenapa ya tisu di toilet umum biasanya berkualitas rendah? Jawabannya tentu karena harganya lebih murah. Perusahaan juga membeli tisu berkualitas rendah dalam gulungan besar supaya nggak terlalu sering diganti. Langkah ini juga membantu mencegah pencurian. Ada aja ya orang usil yang suka nyuri tisu di toilet umum. Di sebagian toilet umum, saklar lampu biasanya dipasang di luar. Perusahaan konstruksi sengaja memasangnya di luar supaya lebih aman. Kamu tahu kan, listrik dan air bisa bikin kesetrum? Saklar juga dihubungkan ke listrik, jadi listriknya pasti akan mengalir ke saklar yang kena air. Saklar yang dipasang dengan benar pasti punya pengaman, tapi kebanyakan pemilik gedung nggak mau ngambil risiko. Inggris punya aturan keamanan saklar lampu yang jauh lebih ketat dibandingkan Amerika. Makanya di Inggris sering dijumpai saklar lampu yang terpasang di luar toilet. Meski begitu, kebanyakan kamar mandi di Amerika Serikat juga dilengkapi dengan sirkuit listrik khusus sebagai pengaman tambahan kalau terjadi korsleting. Saat arus listriknya berubah, sirkuit ini akan langsung mati.
Dari sekian banyak warna, kenapa lampu lalu lintas cuma berwarna merah, kuning, dan hijau? Ternyata ini ada penjelasan logisnya loh. Sebelum ada lampu lalu lintas di jalan raya, sinyal lalu lintas kereta api muncul lebih dulu. Operator kereta pernah menggunakan warna putih untuk memberi aba-aba jalan, merah untuk berhenti, dan hijau untuk hati-hati. Tapi kemudian warna putih dinilai kurang cocok karena lampu putih di malam hari bisa dikira bintang. Jadi perusahaan kereta mengganti warna putih dengan hijau untuk aba-aba jalan dan kuning untuk hati-hati karena kedua warna ini lebih gampang terlihat. Akhirnya, warna yang sama juga dipakai pada lampu lalu lintas jalan raya dan dijadikan standar. Warna merah punya gelombang yang paling panjang, jadi pengemudi bisa melihat warna ini dari jarak yang lebih jauh. Warna kuning dipilih sebagai tanda hati-hati karena panjang gelombangnya sedikit lebih pendek dari merah, tapi lebih panjang dari hijau. Kamar tidur biasanya menjadi tempat yang paling berdebu di dalam rumah. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi debu di kamar tidur biasanya berasal dari sel kulit, tungau debu, dan serat kain di spray, karpet, dan tirai. Kalau kamu punya anabul, bulu dan sel kulitnya juga bikin kamarmu semakin kotor. Tapi tenang aja, ada cara praktis untuk mengurangi debu di kamar. Rapihin tempat tidurmu setiap hari, bersihin kamar dengan vacuum cleaner, dan pel lantainya secara rutin. Keluarin karpet, perabot, dan dekorasi yang bisa jadi sarang debu. Perhatiin juga kualitas spray dan tirai yang kamu pakai, bahan yang lebih longgar lebih gampang memerangkap debu. Selain itu, jangan masukin anabulmu ke dalam kamar. Tapi kalau yang ini kayaknya agak sulit ya. Pembersih udara modern, AC, dan kipas gantung bisa bikin kamar tidurmu jadi lebih nyaman. Tapi jangan lupa dibersihin dong. Kalau sampai kotor atau tersumbat bulu dan polutan lain, filternya nggak akan efektif menyaring debu sehingga kamarmu tetap kotor. Masih ngomongin soal debu nih, kamu tahu kan kalau kamu bisa ngebersihin pinggiran sapu dengan pengki? Bagian beralur ini ternyata nggak cuma hiasan loh, tapi bisa dipakai sebagai pembersih. Saat kamu pakai kacamata, gagang kacamatamu ngebekas di telinga sampai berminggu-minggu ya. Itu berarti kacamatamu nggak sesuai sama kepalamu. Ukurannya terlalu sempit dan kalau terus dipaksain, kamu bisa kena iritasi dan sakit kepala. Gagang kacamata yang nekuk ke belakang telinga bisa menekan bagian tengkorak yang rapuh. Jadi saat milih kacamata, kamu perlu mastiin ukuran gagangnya pas dan sesuai sama kepalamu. Untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa minta bantuan ahli kacamata. Jadi sebaiknya jangan coba-coba lakuin sendiri ya. Parutan kotak juga bisa dipakai dalam posisi horizontal. Dengan begini kamu bisa marut wortel dan keju dengan lebih nyaman. Kalau kamu mau marut bahan makanan lembut seperti keju kambing dan mozzarella, jangan lupa masukin dulu ke freezer selama 30 menit. Dan biar kejunya nggak nempel di parutan, tuang dulu permukaan parutan dengan sedikit minyak. Coba deh perhatiin sisi parutan yang paling jarang dipakai kayak gini. Kamu pernah pakai ini buat marut apa coba? Bagian ini sebetulnya dipakai untuk ngiris, jadi lumayan berguna kalau kamu mau ngiris sayuran atau kentang sebelum diolah. Sedangkan lubang kecil yang mencuat ini bisa dipakai untuk marut kulit lemon atau bikin parutan halus. Kamu bisa pakai tips berguna ini dengan bantuan parutan agar lebih hemat. Daripada pakai sabun cuci biasa, beli aja sabun cuci yang lebih murah, lalu parut sedikit dan masukin ke mesin cuci. Arah bukaan kulkas ternyata bisa diganti loh. Di sebelah sini ada engsel tuh. Jadi kalau engselnya dipasang di sini, pintu kulkas akan ngebuka ke arah berlawanan. Tapi sebelum kamu nyobain trik ini, cabut dulu kabelnya dan baca baik-baik buku panduan yang sesuai ya. Aluminium foil punya permukaan mengkilap dan permukaan yang lebih kusam. Banyak orang mengira kalau ini bisa ngasih tahu mereka sisi luar dan sisi dalam foil karena sisi yang mengkilap lebih gampang memerangkap panas. Padahal nggak ada bedanya sih. Proses pembuatan aluminium foil bikin kedua sisinya kelihatan beda. Tapi fungsinya tetap sama aja. Aluminium foil nggak melulu dipakai untuk masak di dapur. Kamu bisa memakainya saat nyobain trik baterai ini. Kalau kamu nggak punya baterai AA, roti tawar bukan sepenuhnya roti asli. Air bisa mendidih sekaligus membeku. Pisang termasuk buah beri yang berasal dari rumput. Percaya atau enggak, tapi aku mau nanya, kamu tahu nggak kalau air bisa jadi lebih basah? Yuk, kita cari tahu di video ini. Warna permen karet biasanya pink, karena permen karet komersil pertama
yang dibuat tahun 1928 emang warnanya kayak gitu. Pink cuma satu-satunya pewarna makanan yang ada di pabrik itu. Tapi, permen karet yang pertama mungkin muncul sekitar 9.000 tahun lalu. Saat itu, orang mengunyah getah kulit pohon birch untuk memperoleh khasiat medisnya, misalnya untuk mengatasi demam. Faktanya, di berbagai periode, orang biasa mengunyah berbagai bahan. Misalnya, bangsa Maya kuno bikin permen karet dari chicle, bahan yang terbuat dari getah pohon sawo. Mereka memakai bahan ini untuk melawan rasa lapar dan memuaskan dahaga. Dan di Amerika Utara, orang mengunyah resin pohon cemara. Kebiasaan ini kemudian ditiru pemukim dari Eropa dan diubah jadi barang dagangan di tahun 1840-an. Kamu nggak bisa menamai folder dengan nama CON di Windows versi manapun. Ini juga berlaku bagi beberapa kombinasi huruf lain seperti PRN, AUX, NUL, dan lain-lain. Ini ada kaitannya dengan sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi membuat berbagai folder untuk menyimpan data, dan kalau kamu bikin folder dengan salah satu nama ini, hal itu bisa bikin bingung si sistemnya sendiri. Kalau kamu kocok satu set kartu untuk memperoleh semua kombinasi yang mungkin, kamu akan butuh bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan sepertiga kombinasi saja. Coba pikir, satu set kartu biasa terdiri dari 52 kartu, dan jumlah kombinasi yang mungkin terbentuk tanpa pengulangan adalah 8 kali 10 pangkat 67. Meski kartu dikocok 100 kali per detik, tanpa kombinasi berulang, kamu akan butuh beberapa ratus triliun kali umur alam semesta sejauh ini. Melipat selembar kertas 103 kali akan membentuk tumpukan setebal 93 miliar tahun cahaya. Itu melebihi ukuran alam semesta yang bisa diamati loh. Tapi kalau mau ngecek sendiri, kamu nggak akan mampu melipat kertas lebih dari 12 kali. Kamu juga bakal butuh kertas yang benar-benar lebar dan yang panjangnya hampir 1,6 km. Dengan kertas printer biasa, jumlah lipatan bahkan lebih sedikit, cuma 7 kali. Di banyak swalayan, kamu pasti ngelihat dua bagian roti yang berbeda, roti dan bakery, dan keduanya nyediain jenis roti yang beda. Jenis roti yang lebih ringan, berbentuk segi empat dan seringnya udah dipotong-potong, disebut roti tawar atau roti sandwich. Sementara yang satunya, ya roti aja. Bedanya, roti tawar dibuat khusus untuk dioles. Teksturnya lebih liat, jadi potongannya nggak hancur dan berantakan pas kamu oles selai kacang misalnya. Roti tawar juga cukup lembut, jadi kamu bisa menggigit sandwichmu dan isiannya nggak keluar dari pinggir, yang bisa bikin makananmu jadi berantakan. Roti tawar juga lebih tahan lama dibanding roti biasa, karena ada tambahan zat aditif di dalamnya. Zat ini mengawetkan tekstur roti selama sekitar seminggu di rumahmu, jadi kamu bisa menikmati roti lapis selai kacang dan jelimu lebih lama. Sedang jenis roti tradisional, kemungkinan bisa basi besokannya. Ada kondisi di mana air bisa mendidih sekaligus membeku. Ini disebut titik triple dan terjadi saat ketiga bentuk zat, cair, padat, dan gas terjadi di saat yang sama tanpa saling mengganggu. Untuk air, titik triple terjadi sedikit di atas suhu beku dan dalam tekanan 0,006 atmosfer. Burung biru yang kamu lihat di logo Twitter punya nama resmi loh, yaitu Larry the Bird. Dan pembuat jejaring sosial ini menamakannya sesuai nama mantan pebola basket NBA, Larry Bird, dari Boston Celtics. Jika kamu mau menghemat uang dengan mengurangi frekuensi mengecas smartphone-mu, kamu mungkin akan kecewa. Untuk mengecas ponsel, kamu memakai sedikit sekali daya listrik. Karena itu, jumlah maksimal uang yang bisa kamu hemat dalam setahun cuma kurang dari 15.000. Jeep sebenarnya singkatan loh. Awalnya mobil ini disebut GP atau General Purpose alias kendaraan dengan kegunaan umum. Lama setelah itu, Jeep baru jadi merek yang kita kenal sekarang. Bentuk pisang melengkung sebab mengikuti matahari. Oh iya, pisang juga bukan pohon, melainkan sejenis rumput-rumputan. Tandan pisang tumbuh ke bawah, tapi buahnya sendiri ingin menghadap matahari. Jadi waktu tumbuh, pisang agak melengkung ke atas. Spandex, serat yang dipakai sebagai bahan pakaian olahraga, memperoleh namanya dari anagram kata expanse.
Kalau kamu mau nonton semua video yang ada di YouTube, kamu akan butuh waktu 1000 tahun. Dan kamu butuh sekitar 1000 tahun tambahan lagi karena banyaknya video baru yang udah nambah lagi saat itu. Mungkin kamu tahu kalau secara teknis tomat termasuk buah beri kan? Nah, begitu juga pisang, cabai, semangka, dan terong. Ada simbol stopless terbuka kecil di tiap kemasan kosmetik. Namanya PAO, Period After Opening. Ini ngasih info berapa lama kamu bisa memakai produk itu dengan aman setelah dibuka. Stopless itu biasanya disertai angka dengan huruf M, singkatan dari months atau bulan. Pastikan kamu ingat persis kapan kemasan itu dibuka, supaya kamu tahu entah sudah 3, 6, 9, atau berapa bulan yang telah berlalu. Di colokan earphone, seringnya ada beberapa cincin yang masing-masing mewakili komponen yang beda. 1 cincin untuk suara mono, 2 untuk stereo, dan yang ketiga artinya earphone-mu disertai fungsi mikrofon. Untuk tahu apa telur rebusmu benar-benar sudah matang, putar aja di atas meja. Kalau telur berputar dengan stabil tanpa jatuh, artinya sudah matang. Alih-alih memakai air biasa, pemadam kebakaran memakai air basah buat memadamkan api. Mereka menambahkan surfaktan, bahan kimia yang mengurangi tegangan permukaan air biasa. Ini membantu air membasahi objek dan lebih mudah menyebar kemana-mana. Tirai kamar mandimu kadang terlalu lengket pas kamu masuk kamar mandi untuk membersihkan badan. Menurut efek tirai kamar mandi, air panas menurunkan tekanan udara di balik tirai. Tekanan yang lebih tinggi dan udara lebih padat di luar kamar mandi. Kamu menggunakan kenop pintu setiap hari, jadi wajar saja mencemaskan berapa banyak kuman yang terkumpul di sana. Namun, ada alasan kenop pintu dibuat dari kuningan. Kuningan memberikan efek anti-mikrob, memusnahkan mikroorganisme yang berharap untuk membentuk koloni di kenop pintumu. Celanamu memiliki saku kecil yang sepertinya tidak berguna. Awalnya, saku itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan jam saku, benda penting saat pertama muncul pada tahun 1901. Lalu, saku itu tetap ada sebagai tradisi, tapi itu juga bisa dipakai untuk menyimpan tic-tac-toe. Kamu mungkin mengira paku keling kecil di celana jeans adalah aksesori mode yang mencuri perhatian, sama seperti saku kecil. Faktanya, benda itu sangat penting. Paku keling itu berfungsi memberikan penunjang tambahan untuk area yang menahan bagian paling berat dari pakaianmu, sehingga mencegahnya merosot. Kancing kecil di ujung sabuk pengaman tampak tidak cocok. Faktanya, kancing itu berfungsi untuk memastikan klip sabuk pengaman akan selalu berada di ujung. Jadi, kamu tidak akan perlu meraba-raba sabuk pengamanmu setiap kali memakainya. Kamu sedang naik mobil baru atau menyewanya, dan jarum menunjukkan bensinmu sudah mau habis. Kamu tidak tahu posisi tangki bensinmu dari dalam mobil. Itu bisa merepotkan di pom bensin. Namun, jarum penunjuk bahan bakar memiliki panah yang mengingatkanmu harus mengisi bensin dari sisi mana. Beberapa model mobil mungkin juga memiliki gambar selang tangki bensin, dengan selang diletakkan di sisi tempat tangki bensin berada. Hiking dan berjalan melalui salju membutuhkan alas kaki terbaik. Sepatu yang cocok untuk ini juga memiliki lubang tambahan untuk tali. Memasukkan tali ke lubang tambahan ini akan memberi pergelangan dan kaki penunjang tambahan dan juga akan membuat langkahmu lebih stabil. Tapi saat kamu jalan, lecet juga bisa menjadi masalah. Keringat di sepatu menciptakan gesekan antara kaki dan sepatu yang nantinya membuat lecet. Antiperspiran yang kamu gunakan untuk ketiak akan membantu kaki tidak berkeringat. Pastikan saja antiperspirannya bening. Memasak untuk orang selalu menyenangkan, tapi kadang tamu terlambat datang. Ya, kita pernah seperti itu kadang-kadang kan? Laci tambahan di bawah oven, tempat kamu menyimpan panci dan wajan cadangan, sebenarnya berfungsi untuk menjaga makanan tetap hangat. Itu bagus untuk orang yang telat ke acara makan. Penasaran berapa lama umur gembok saat kehujanan di luar untuk menjaga sepedamu? Gembok memiliki lubang di bagian bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air agar bagian dalam gembok tidak berkarat. Itu juga bisa menjadi tempat untuk menuangkan minyak agar gembok lebih awet. Lubang di pintu lift bukan untuk melihat siapa yang ada di dalam lift agar kamu tidak satu lift dengan orang tertentu. Itu adalah lubang kunci kalau pintunya macet.
Saus tomat, kecap, dan semua bumbu lain yang kita suka pasti pernah sulit dikeluarkan dari botol. Kamu mencoba memukulnya, menggoyangkannya, dan mencongkel bagian dalamnya agar bumbu lezat itu keluar. Untungnya, ada cara lebih mudah untuk itu. Label di atas menunjukkan di mana kamu harus menepuk botol. Kecap akan keluar dengan lebih mudah dan lancar, memungkinkan gravitasi mengambil alih hal merepotkan. Fungsi gantungan baju kayu adalah untuk membantu membasmi serangga menyebalkan dan menghindari pertumbuhan jamur yang merusak baju karena gantungan itu terbuat dari kayu cedar. Itu mengandung minyak yang memiliki kandungan insektisida dan fungisida. Minyak ini digunakan sejak zaman Mesir kuno, meskipun untuk tujuan lain. Kita sudah terlatih dan teruji untuk mengetik dan tahu cara yang benar untuk menggunakan keyboard. Tapi kamu mungkin tidak sadar tombol F dan J memiliki tonjolan kecil di bawahnya. Fungsinya adalah membantumu mengetahui di mana harus meletakkan jari untuk mulai mengetik tanpa harus menundukkan kepala. Kalau kamu cukup beruntung untuk mendapatkan kursi di dekat jendela di pesawat, kamu pasti melihat lubang kecil di bawah jendelanya. Itu membantu tekanan udara di pesawat. Jendelanya sendiri terbuat dari akrilik dan bukan benar-benar kaca. Itu bisa mencegah jendela berembun, sehingga kamu bisa melihat pemandangan dalam perjalanan kamu. Kamu bisa menggunakannya untuk motongin bumbu dari ranting kerasnya seperti daun thyme, rosemary, dan kucai. Dengan begini, kamu bisa lebih hemat waktu daripada cuma metikin satu persatu dengan tangan langsung. Kamu juga bisa memakainya untuk metik bunga mawar. Tapi jangan lupa, ilangin dulu duri tajamnya ya. Pembuka kaleng soda bisa dibalik loh. Kamu bisa masukin sedotan ke situ tanpa perlu memeganginya saat kamu minum. Pembuka yang nggak lepas ini sebetulnya menggantikan tab cincin tarik yang dibuat pada awal tahun 1960-an. Tahun segitu, kamu udah lahir belum? Nah, tab seperti ini bisa sangat runcing dan gampang terselip, sehingga bisa membahayakan orang lain. Tapi di zaman now, tab ini bisa dikasih sedotan. Kamu juga bisa meniup gelembungnya dan bikin minumanmu tumpah-tumpah. Saat beli baju baru, kamu pasti pernah nemu kantong plastik berisi kancing serep dan potongan kain kecil kan? Meski bisa dipakai untuk menambah lubang, kain ini juga bisa nunjukin efek pembersih pakaian pada bahan khusus. Selain itu, kamu bisa ngetes siklus pencuciannya sebelum benar-benar nyuci pakaian barumu. Tapi kalau kamu mau ngelap ingusmu pakai kain ini, aku nggak bisa ngelarang atau memintamu sih. Kamu bisa memakai obeng sebagai pencungkil saat kamu kesulitan mindahin barang. Sejumlah obeng punya gagang segi 6 yang bisa muat dimasukin ke kunci pas atau kunci Inggris. Alat ini juga bisa menambah torsi seperti linggis. Jadi, tanganmu nggak perlu ngeluarin banyak energi kan? Sebagian dari kita tentu nggak begitu kuat. Terbukti masih ada banyak orang yang kesulitan saat ngebuka tutup botol minuman. Nah, solusinya bisa pakai karet gelang multifungsi. Ikatkan karet gelang di sekeliling tutup botol agar genggamanmu lebih kuat. Eskalator punya sikat hitam untuk membantu fungsi garis kuning pada anak tangganya. Dengan begini, posisi berdiri kita nggak akan terlalu mepet ke area berbahaya. Terkadang kita bisa ceroboh hingga pakaian kita nyelip ke sela-sela anak tangga dan tepiannya. Jadi, sikat ini menjadi penghalang kecil untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak diinginkan. Sikat ini juga bisa menangkap bulu serta menghalau benda kecil lain dari celahnya. Celana jeans umumnya punya fitur fungsional yang lumayan sentimental. Rivet logam pada saku bisa mengencangkan bagian yang mudah robek. Dan dengan rivet ini, jeansmu bisa lebih awet. Tapi nggak semua celana jeans dipasangi rivet sih. Banyak celana jeans masih punya saku kecil di atas saku utamanya. Saku ini dulunya dipakai untuk naruh jam saku. Tapi jam kayak gini udah jarang dipakai. Dan banyak orang masih memakainya untuk naruh koin, cincin, atau flash disk. Fitur yang satu ini udah kelihatan jelas lah ya. Alur ban mobil dipakai untuk nambah gesekan antara ban dengan jalanan. Tapi alur ini juga bisa nunjukin kalau ban mobilmu perlu segera diganti. Dan saat permukaannya mulai halus, berarti kamu perlu beli ban baru. Tapi kalau kamu tetap ngeyel memakainya, kamu akan kesulitan stop saat mobilmu harus berhenti mendadak.
Selain untuk naruh makanan sebelum sampai rumah, wadah makanan take away dari restoran Chinese juga dibuat agar bisa dimasukin ke kulkas. Wadah ini bisa dipakai sebagai piring instan agar kamu nggak perlu mikirin piring kotor setelah makan. Asik! Modelnya sendiri dipatenkan pada tahun 1894 untuk mengangkut tiram kupas yang juga dikenal sebagai ember tiram. Kemudian bentuknya ini diadaptasi lagi agar bisa dipakai sebagai wadah makanan anti bocor. Saat naik pesawat sambil menatap keluar jendela, kamu pernah ngeliat lubang kecil kayak gini nggak? Biasanya sih letaknya agak di bawah dan namanya adalah lubang nafas. Lubang ini dirancang untuk menyamakan tekanan udara di dalam kabin bertekanan dan atmosfer di luar, terutama saat pesawat berada di ketinggian. Lubang ini juga bisa ngeluarin udara lembab di sela-sela panel agar jendelanya nggak mengembun, yang nantinya malah menghalangi pandangan kita keluar jendela. Dan pastinya, kamu nggak bisa bikin gambar random di permukaan kacanya saat nggak ada embunnya. Alat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1956 oleh perusahaan Jepang. Keren kan? Dan mereka mendapat inspirasinya dari coklat batang yang bisa dipatahin. Cuma bedanya, cutter ini jelas nggak bisa dimakan. Kebanyakan pita meteran punya lubang di bagian ujung. Dan namanya adalah nail grab. Kamu bisa memasukkan lubang ini paku atau sekrup agar proses mengukurmu lebih gampang. Nggak perlu lagi bantuan orang lain kan? Jepit rambut punya lekukan di salah satu sisinya agar rambutmu bisa terjepit kuat. Aneh juga ya. Pasang bagian yang lurus menghadap ke atas dan yang berlekuk mengarah ke bawah ya. Aksesoris ini dinamakan dengan bobby pin dalam bahasa Inggris karena pada tahun 1920-an gaya rambut bob sangat populer. Padahal pin ini sudah ditemukan sejak abad ke-19. Meski gaya rambutnya sudah ketinggalan zaman, pinnya masih digunakan loh. Oh iya, kalau kamu mau mandi, sebaiknya lepas dulu semua jepit rambutmu ya, biar nanti nggak nyangkut di tangan. Seorang montir dari Illinois dipanggil untuk menderek mobil yang kecelakaan. Saat dia menghampiri Ford Ranger yang terbalik, tiba-tiba dia dapat inspirasi. Kebanyakan orang cuma melihat mobil yang rusak, tapi cowok ini melihat jenis kendaraan baru. Lalu, dia mengambil dua pick-up, Ford Ranger dan Ford F-150. Dia menghabiskan 6 bulan untuk mengerjakan kendaraan baru yang aneh. Dengan menggabungkan dua mobil, dia bikin mobilnya terlihat cuma satu. Karena kabinnya cukup luas untuk penumpang, mobil ini diizinkan melintas di jalanan. Dengan 4 roda di atas yang berputar sejajar dengan roda yang menapak jalan, dia bikin orang-orang bingung di jalanan. Mobil itu juga kelihatan aneh bahkan saat lagi diparkir. Banyak perusahaan grosir mencoba menyampaikan pentingnya makan sayuran kepada calon pembeli. Sebuah perusahaan di Inggris, Birds Eye, melakukannya dengan unik. Mereka merakit mobil dalam bentuk kacang polong buat promosi produk mereka. Mobil ini dirakit pada sasis go-kart off-road dan memiliki banyak komponen dari Volkswagen Beetle. Kelihatannya kayak mainan, padahal bukan. Dilengkapi mesin Honda kecil, kacang polong kecil ini bisa melaju sampai 100 km per jam. Sayangnya, kamu nggak bisa melihatnya di jalan karena tujuannya emang cuma buat iklan. Tapi mobil ini jadi terkenal karena iklan itu. Konon, banyak orang bahkan menanyakan gimana cara membeli kendaraan aneh ini. Pada tahun 1964, sebuah jeep ringan bernama Minimoog dirancang di Amerika Serikat. Mereka menawarkannya kepada Inggris karena bakal cocok dengan medannya. Tapi mobil ini ditolak karena terlalu ceper dan bagian samping yang terbuka nggak cocok sama cuaca Inggris. Lalu, mobil ini ditawarkan ke Portugal dan Australia yang lebih hangat dengan gagasan bisa digunakan untuk turisme dan jadi cara mudah untuk jalan-jalan. Tapi tanpa aktivitas seru lain seperti penggerak 4 roda, mobil ini redup. Namun, mobil ini kembali dengan diperkenalkannya mobil listrik. Jangan kaget, sekarang mobil ini lebih tinggi, kursinya lebih nyaman, harganya juga cukup terjangkau. Sekitar 329 juta. Di awal abad ke-20, mobil mulai menguasai jalanan. Sebagian bertenaga uap tapi suaranya terlalu bising. Bahkan ada mobil listrik, tapi karena nggak bisa dicas di luar kota, mobil ini juga gagal.
Tapi ada satu lagi desain aneh. Di awal tahun 1920-an, Leat Helica diciptakan. Mobil ini dijuluki pesawat tanpa sayap. Di mobil ini, pengemudi duduk di depan dengan satu penumpang di belakang. Bodi aerodinamis Leat Helica disusun mirip pesawat. Mobil ini sebagian besar terbuat dari triplex dengan baling-baling besar di depan untuk mendorongnya maju. Perancang mobil ini meyakini komponen mobil biasa cuma menambah beban yang nggak perlu. Waktu itu, baja penting banget buat fungsi lain dan rangka ringan adalah solusinya. Dengan bobot sekitar 250 kg, mobil ini bisa melaju sampai 171 km per jam. Keren kan? Tapi masalahnya, mobil ini berisik banget. Biar telinga kita terlindungi, kita harus pakai pelindung kepala kayak di pesawat beneran. Bukan pilihan bagus buat perjalanan darat, tapi mengejutkannya, terjual 30 mobil. Dengan kelangkaan bahan bakar tahun 1940-an, penemu nyoba nyari bentuk transportasi lain. Mobil listrik dilirik lagi setelah ditinggalkan di papan gambar selama 30 tahun. Jadi, mobil listrik baru, Love Electric, dirancang tahun 1938, lalu dirakit tahun 1942. Mobil 3 roda ini berbentuk kayak telur dan cuma cukup buat satu penumpang. Telur beroda ini ditenagai baterai. Kalau baterainya penuh, jarak tempuhnya bisa mencapai 101 km. Kecepatan maksimalnya bisa mencapai 70 km per jam. Mobil imut ini juga cukup ringan, cuma 350 kg. Andai ada mobil ini sekarang, parkir jadi gampang. Bonusnya, dengan pandangan 270 derajat, nggak ada titik buta di mobil ini. Sayangnya, mobil ini nggak laku dan cuma dibuat satu. Engineering Jerman selalu menjadi standar tinggi untuk mobil, dan sebuah model, MVK, menambah standar itu. Mobil ini bisa dikendarai di air dan berfungsi sebagai perahu. Saat melaju pada kecepatan sedang di jalan, mobil ini lebih lambat, tapi begitu nyebur, roda depannya berfungsi sebagai kemudi dan bisa melaju pada kecepatan maksimal 7 knot. Perancangnya tahu itu bukan perahu atau mobil terbaik, jadi mereka mengiklankannya sebagai perahu terbaik yang dikendarai di jalanan dan mobil terbaik yang berlayar. Sebenarnya kendaraan ini lumayan sebagai kendaraan air. Banyak orang kaget karena nggak ada kebocoran meskipun berlabuh berjam-jam. Mobil ini populer dan hampir terjual 4.000 pada tahun 1960-an. Mobil ini juga menginspirasi beberapa model mobil perahu lain di industri otomotif. Kamu pernah pengen nyewa limosin nggak? Gimana kalau limonya dipadukan sama pesawat? Seorang pria memutuskan pengen bikin pesawat 727 favoritnya bisa dikendarai di jalan. Jadi, dia nemu pesawat, melepas sayap dan ekornya, lalu memasang bodi pesawat ke bus Mercedes-Benz. Jadinya kayak bus biasa, tapi dalam samaran pesawat. Dengan panjang 16 meter, mobil ini jadi limosin terbesar di dunia dan muat sampai 40 orang. Meski besar, kecepatannya bisa mencapai 200 km per jam. Kokpitnya hampir nggak berubah, tapi jelas setirnya diganti buat nyetir limo. Tangga lipatnya masih berfungsi, dipakai untuk menyambut penumpang yang naik limo Boeing. Mengejutkannya, mobil ini terdaftar untuk melaju di jalanan dan bisa disewa seharga 440 juta rupiah. Di awal abad ke-20, mesin mobil jadi jauh lebih efisien dan ketersediaan bahan bakar yang terjangkau membantu mobil melejit. Pada tahun 1927, desainer mobil menciptakan barang mewah, Bugatti Royale. Ini adalah mobil paling mewah yang pernah dibuat. Panjangnya 6,4 meter dan berat 3.000 kg, hampir 2 kali rata-rata berat sedan sekarang. Tapi saat mobil ini dibuat, terjadi kemerosotan ekonomi di seluruh dunia. Sayangnya, mobil mewah ini gagal. Bahkan keluarga kerajaan di Eropa nggak tertarik membeli mobil ini. Rencananya, Di awal tahun 2000-an, seorang geolog melakukan field trip ke penambangan batu bara terbuka terluas di dunia di Kolombia.
Dia memungut sepotong batuan dan melihat jejak daun prasejarah di batu itu. Lalu dia nemu lebih banyak batuan, masing-masing dengan motif yang sama. Saat itu si mahasiswa hampir nggak nyadar kalau temuannya akan bantu mendeskripsikan ular terbesar yang pernah hidup di bumi. Mahasiswa itu membawa temuannya ke ilmuwan lokal yang menghubungi dan mengundang Smithsonian Institute untuk berburu fosil. Ilmuwan itu nggak begitu terkejut karena dia tahu ada fosil di lubang-lubang di Cerrejón. Di tahun 1990, geolog lain menemukan satu fosil di sana dan membawanya ke kantornya. Dia nggak yakin apa itu dan menyebutnya cabang membatu. Bertahun-tahun kemudian, seorang ahli paleontologi melihat gambar cabang ini. Dia tahu ini sama sekali bukan cabang, tapi tulang rahang hewan yang udah jadi fosil. Ilmuwan itu tertarik banget dengan temuan tersebut hingga dia terbang ke Kolombia. Dia ingin memeriksa fosil itu, tapi nggak ada yang punya kunci etalase kacanya. Para ilmuwan gak sabar, jadi mereka memecah kaca itu dan mengonfirmasi kalau ini fosil hewan yang hidup jutaan tahun lalu. Setelah temuan Herrera, mereka tahu pasti ada lebih banyak fosil di area itu. Tim ilmuwan itu butuh sekitar 2 tahun untuk mengetahui bahwa semua itu bagian dari ular raksasa dan bukan buaya seperti perkiraan mereka, karena ukurannya. Mereka berhasil menyusunnya dengan mengamati tulang belakang dan rusuk sekitar 30 ular raksasa. Mungkin kamu berpikir kalau fosil akan mudah rusak di penambangan batu bara terbuka. Tapi faktanya, fosil itu ditemukan di bawah batu bara yang berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi fosil itu. Sedihnya, ilmuwan belum bisa menemukan tengkorak Titanoboa. Nggak seperti rahang yang kuat banget berkat otot-ototnya, tulang belulang ular sangat rapuh. Itu sebabnya tulang-tulang itu biasanya sudah hancur jauh sebelum sedimen terbentuk di atasnya. Tetap saja, para peneliti berhasil menemukan 3 pecahan tengkorak. Berkat temuan ini, mereka membentuk replika kepala ular itu dalam skala utuh yang mendukung teori kalau dulu ular ini adalah salah satu predator terbesar di eranya. Kalau kamu mulai panik, tenang, aku juga panik kok. Mereka juga menemukan kalau ular ini berkerabat dengan ular boa dan anaconda modern. Begitulah Titanoboa memperoleh namanya. Pada dasarnya, ular ini adalah boa raksasa. Ular raksasa itu digambarkan secara resmi di tahun 2009. Titanoboa berkembang sekitar 60 juta tahun lalu, 6 juta tahun setelah Tyrannosaurus Rex menjelajah planet ini. Saat itu, hewan ini menikmati iklim di area Amerika Selatan yang sekarang menjadi Kolombia dan Peru. Ukurannya hampir sepanjang lintasan bowling atau 2 kali panjang ular hidup terbesar hari ini. Bobotnya seberat 4 anaconda raksasa. Ukurannya bisa sepanjang dan seberat itu berkat kebetulan yang mujur. Ular adalah hewan berdarah dingin, jadi butuh iklim hangat untuk hidup dan tumbuh. Kolombia Timur Laut pas banget, suhunya sekitar 32 derajat Celcius ketika Titanoboa hidup. Titanoboa nggak begitu lincah, terutama di daratan. Tapi kemungkinan besar reptil ini banyak menghabiskan waktu di air dan sekitarnya. Pahlawan kita ini bisa berenang secepat 19 km per jam loh. Seperti ular masa kini, Titanoboa bisa menggeliat dan berganti arah dengan sangat cepat. Ilmuwan belum yakin apa reptil ini bisa memanjat pohon. Para ahli paleontologi percaya kalau warna kulit Titanoboa kecoklatan atau keabu-abuan. Ini warna yang cocok untuk bersembunyi di sungai-sungai berlumpur di hutan hujan tropis. Tapi sekali lagi, aku nggak tahu kenapa reptil ini harus bersembunyi mengingat ukurannya. Ular terbesar sepanjang masa ini nggak berbisa kok, tapi itu nggak mencegahnya dari berburu hewan yang dia mau. Dan meskipun Titanoboa bisa memilih hampir apapun, kemungkinan besar makanan favoritnya ikan. Wih, ilmuwan menyimpulkan hal itu berdasar langit-langit mulut serta jumlah dan jenis giginya. Kita nggak bisa mereka ulang makanan ular raksasa itu sekarang karena semua jenis ikan tersebut juga sudah punah. Kalau ingin variasi dalam makanannya, Titanoboa akan makan reptil lain. Hewan ini mengintai dan merobohkan mangsanya dengan satu pukulan cepat. Bekas gigitannya memiliki motif khusus. Struktur rahangnya memungkinkan Titanoboa menjepit tubuh mangsanya sampai nggak bisa lolos. Titanoboa juga punya satu set gigi tipis yang runcing. Gigi-gigi ini melengkung ke dalam ke arah rahangnya, kayak kail pancing. Fitur kecil ini membantu Titanoboa mencengkeram mangsanya dan mencegah peluang mangsanya melarikan diri atau berenang menjauh. Kemungkinan besar reptil ini bisa dengan mudah mencaplok kura-kura atau buaya besar sekalipun. Semua itu kayaknya mengerikan banget, tapi kita nggak perlu khawatir karena Titanoboa sudah lama punah, ya kan?
Ya, secara teknis, karena suhu di bumi naik, cukup besar kemungkinan ular untuk bertambah besar. Ular paling suka suhu hangat, jadi mungkin dia nyaman di bumi. Tentu jenis ularnya sama sekali berbeda, tapi mungkin aja kita bakal nemu yang mirip Titanoboa. Tapi sebelum kamu berpikir untuk kabur ke planet lain, ingat ya, ular raksasa juga butuh makanan raksasa. Raksasa semacam itu lebih suka melilit sesuatu yang besar dan menelannya. Kebanyakan manusia terlalu kecil bagi reptil ini. Jadi dia nggak akan buang-buang energi untuk menyerang apapun yang terlalu kecil, kecuali kalau ular raksasa itu kelaparan. Selain itu, kayak ular lain manapun, Titanoboa memiliki indera penciuman yang tajam dan halus, butuh kondisi luar biasa dan peka terhadap vibrasi. Terlalu bau, bising, dingin, kering, atau basah sedikit saja, maka ular itu nggak akan mau mendekat, kecuali kalau dia udah desperate banget. Jadi kalau kamu tinggal di kota besar, peluangmu untuk bertemu ular besar kayak Titanoboa, ya sekitar 0%. Beda kalau di area pedesaan, tapi satu-satunya tempat yang akan dipilih sebagai tempat tinggal ular raksasa itu adalah di dekat ekuator. Ada beberapa ular besar di berbagai wilayah terhangat di dunia. Ular sanca atau piton patola atau sanca permata adalah raksasa yang lembut. Ini adalah ular terbesar di Papua Nugini dan Australia. Reptil ini bisa tumbuh mencapai ukuran raksasa sepanjang 8,5 meter dan bobotnya bisa sampai 35 kg. Kurang lebih seberat anjing Dalmatian. Ular sanca patola suka kepo, kadang menyusup ke rumah orang di Australia, tapi kebanyakan jenis ini nggak berbahaya bagi manusia. Makanan favoritnya hewan pengerat, kelelawar, dan burung-burung yang datang ke sungai untuk mencari air. Sampai saatnya tiba, sanca akan berbaring diam sambil menunggu. Sanca atau piton ini punya sensor panas di lubang moncongnya. Sensor ini membantu ular sanca melihat hewan-hewan berdarah panas yang bisa dimakan dengan lebih jelas. Sanca Ada bocoran fakta unik nih, baby carrot sebetulnya nggak ada pohonnya. Wortel mini yang biasa dijual di supermarket ini cuma wortel biasa yang dipotong kecil-kecil. Kamu pasti ngiranya jeli beruang yang rasa stroberi berwarna merah atau pink kan? Padahal sebetulnya berwarna hijau. Beras coklat dan beras putih adalah produk yang sama. Jenis beras putih berasal dari beras coklat, tapi beberapa bagiannya diilangin selama penggilingan hingga akhirnya menjadi beras putih. Proses ini memang bisa bikin beras lebih awet, tapi juga mengurangi nutrisinya. Beras juga dipakai untuk membangun tembok besar Tiongkok loh. Dulu, para tukang bikin campuran beras ketan dan kapur untuk membuat konstruksi. Campuran ini lebih kuat dan lebih tahan air daripada campuran kapur biasa. Makanya, tembok besar Tiongkok masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad meski diterjang cuaca ekstrim. Saat kamu tiba-tiba nemu coklat batangan di laci mejamu, kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi saat coklatnya dibuka, ternyata ada lapisan berdebu yang kelihatan kusam. Nggak masalah sih, coklatmu masih bisa dimakan kok. Itu cuma lemak kakao yang kepisah dari coklatnya karena panas. Setelah coklatnya mengeras lagi, lapisan keputihan ini mulai terbentuk. Tapi kemungkinan rasanya udah berubah, jadi sebaiknya coklat kayak gini dipakai untuk masak aja. Biasanya alpukat nggak matang di pohon, dan kalau kelamaan nggak dipetik, buah ini akan jatuh dari pohonnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau dipetik, alpukat akan semakin lembut dan tambah enak. Hal ini bisa terjadi karena ledakan etilen yang dihasilkan alpukat setelah dipetik. Dan saat masih di pohon, prosesnya terhambat. Tomat yang dijual di supermarket biasanya lebih hambar karena pengaruh cara tanam dan proses penyimpanannya. Tomat ini dipanen saat belum benar-benar matang, lalu baru matang di kontainer pengangkut dan di rak toko swalayan. Tapi kalau suhu penyimpanannya di bawah 5 derajat Celcius saat belum matang, rasanya akan pudar. Agar tetap lezat, sebaiknya taruh tomat di luar kulkas aja. Kemungkinan madu menjadi satu-satunya bahan makanan yang nggak bisa basi. Dalam kondisi kedap udara, madu bisa awet sampai ribuan tahun dan tetap bisa dikonsumsi. Wadah madu tertua yang pernah ditemukan sudah berumur 5.500 tahun di dekat mumi Winnie the Pooh. Enggak lah, nggak ada muminya kok. Coklat hitam dan coklat susu emang beneran coklat, tapi coklat putih ternyata bukan coklat karena di dalamnya nggak ada bubuk kakao. Jenis coklat ini terbuat dari lemak kakao, gula, dan penambah rasa, misalnya vanila.
Kacang tanah lebih berkerabat dengan kacang polong dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang ini termasuk dalam jenis legum atau polong-polongan. Kacang mede juga begitu, medenya sendiri dihasilkan dari biji jambu monyet. Hal yang sama juga bisa diamati pada kacang kenari, almond, pekan, dan pistachio. Saat kamu beli sushi gulung isi daging kepiting, kamu gak akan dapat daging kepiting asli. Bagian yang berwarna merah dan putih ini sebetulnya hanyalah pasta yang terbuat dari ikan alias surimi. Dulunya, sushi merupakan teknik pengawetan ikan. Jadi ikan disimpan di dalam nasi yang difermentasi agar tetap segar sampai setahun. Setelah itu nasinya dibuang dan ikannya diolah. Saat lagi ngiris bawang, kamu masih sering nangis ya? Padahal ada solusinya loh. Taruh bawang merah di dalam freezer sebelum kamu iris. Cara ini akan membekukan molekul zat kimia yang bikin matamu perih. Kamu juga bisa mencucinya dengan air dingin sebelum mengirisnya. Suhu dingin dan kelembapan pada bawang akan menonaktifkan bahan kimia yang bikin matamu perih. Cara lain misalnya, dengan menaruh tisu basah di dekat talenan, bahan kimia pada bawang akan tertarik ke tisu basah sebagai sumber air terdekat. Kebanyakan wasabi yang ada di pasaran ternyata nggak asli. Wasabi yang asli super duper mahal. Jadi sebagai gantinya, dibuatlah campuran lobak pedas, mustard, dan pewarna makanan hijau. Hati-hati kalau kamu sering makan nanas segar ya, buah ini bisa menggerogoti tubuhmu. Nanas memiliki enzim pencerna protein yang bikin kamu ngerasain sensasi terbakar kalau kebanyakan dikonsumsi. Makaroni saus keju pernah jadi makanan super mewah di Amerika Serikat pada abad ke-18. Pasta cuma bisa diimpor dari Italia, sehingga waktu itu harganya sangat mahal. Belum lagi, proses pembuatan kejunya memerlukan banyak waktu dan energi, jadi hanya golongan orang kaya lah yang bisa beli makaroni saus keju. Hidangan ini juga dijual di restoran mahal sebagai makanan mewah. Tapi pada saat itu, tiram, lobster, dan kebanyakan seafood lain dinilai sebagai makanan murahan. Masyarakat di tepi laut mengonsumsi hasil tangkapan mereka termasuk kerang, kepiting, dan makanan lain. Kalau aku icip kedua makanan ini secara bersamaan, jangan-jangan otakku malah kebingungan tuh. Masih soal makanan mahal nih. Jadi pada abad pertengahan, ikan dianggap sebagai hadiah yang pantas diberikan kepada raja. Para raja Inggris dikenal karena diberi hadiah tombak besar. Di Kekaisaran Romawi pada era sebelumnya, ikan malet merah diolah menjadi makanan mahal dan para kaisar harus membayarnya dengan emas. Daging salmon hasil budidaya aslinya berwarna abu-abu. Salmon liar memangsa banyak udang yang bikin dagingnya berwarna pink oranye khas. Sedangkan salmon budidaya diberi makan pigmen tumbuhan khusus untuk mendapatkan efek yang sama. Perutmu keroncongan tuh, kamu belum mau makan besar lengkap dengan hidangan penutupnya ya? Ya udah, ada makanan sejuta umat kok. Mie instan. Wah, kebetulan tuh, airnya sudah mendidih. Perutmu semakin bergemuruh, tapi masalahnya cuma satu. Cup styrofoamnya rusak dan mie-nya terpapar udara. Loh, ada celah kosong di dasar cupnya. Buat apa sih? Untuk melindungi mie di dalamnya dong. Bukan karena produsennya mau menghemat uang atau karena alasan lain. Kamu pasti bisa bedain juga kan? Kalau mie di dalam cup sulit sekali hancur. Tapi kalau yang pakai kemasan plastik, gampang banget dikeremes. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie dimampatkan agar tidak hancur saat didistribusikan dengan truk. Jadi, tujuannya bukan cuma untuk mempercantik penampilan, tapi juga agar mie lezat itu mudah matang secara merata. Saat bangun tidur, nafasmu bau singa ya? Tenang, ada cara praktis untuk mengatasinya kok. Mungkin kamu nggak habis pikir ya, kalau ternyata fungsi asli obat kumur bukan untuk mencuci mulut. Awalnya, cairan antiseptik ini digunakan sebagai produk pembersih lantai. Produk ini dijual ke rumah sakit sebagai antiseptik selama bertahun-tahun, tapi tidak begitu laku. Kemudian, ada ahli pemasaran yang mulai memasarkannya sebagai obat kumur. Bau nafas segar itu pun semakin populer. Tuh kan, ganti merek bisa jadi strategi pemasaran yang ampuh. Hidup tanpa internet di zaman now pasti akan sulit banget deh. Gak bisa streaming, main game online, ataupun ngecek foto anabul yang unyu-unyu. Sebetulnya sih bukan itu tujuan awalnya. Tapi ya udahlah ya, prototipe internet dulunya bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, jaringan badan proyek penelitian lanjutan.
Mesin ini sangat sensitif, jadi bisa gawat kalau tiba-tiba mati. Nah, agar mesinnya tidak dimatikan, di atasnya sampai ditempeli selembar kertas yang bertuliskan kata-kata sakti. Mesin ini server, jangan dimatikan. Menggunakan tinta merah pula. Emang mantul. Coret-coretan tinta merah yang dibuat Pak Guru di tepi buku tulismu sudah biasa kamu lihat kan? Nah, sebetulnya margin buku ini tidak dibuat untuk membuat coretan, tapi untuk melindungi buku dari kerusakan oleh gigitan tikus. Pada zaman dulu, tikus memang senang sekali menggerogoti kertas. Jadi, kalau tulisannya terlalu mepet ke pinggir, bisa-bisa malah dilahap tikus yang rakus ini. Dibuatlah garis pembatas vertikal agar tulisan penting ini tidak dimakan tikus. Duh, pizzanya kebanyakan, jadi nggak habis semua. Mending simpan sisanya aja deh buat nanti. Untung ada plastik pembungkus, tinggal tarik dikit, gulungannya juga keluar. Wah, kok nggak mau lepas sih? Coba deh amati lagi wadah pembungkusnya. Ada fitur khusus di kotak panjang dan tipis itu yang pastinya bisa ngebantu. Kamu lihat tap karton di kedua ujungnya kan? Tekan aja biar gulungannya nggak geser. Kok aku baru tahu ya? Saatnya makan siang. Jadi pengen makan sushi California roll. Ada rumput laut, nasi, timun, alpukat, dan daging kepiting nih. Bukan daging kepiting ya? Sebetulnya sih itu cuma daging kepiting tiruan. Terbuat dari ikan putih murah yang dicampur dengan gula, kemudian dipanaskan dan dibentuk kotak. Lezat. Mungkin karena itulah makanan ini disebut hotdog dari laut. Nggak gitu juga sih. Microwave-mu punya fitur rahasia yang pastinya sudah pernah kamu lihat, tapi nggak benar-benar kamu perhatikan. Jaring-jaring hitam yang menempel di pintunya bernama sangkar Faraday. Sangkar ini memerangkap energi elektromagnetik atau gelombang mikro di dalam microwave. Dengan ini, kamu juga nggak akan ikut-ikutan gosong saat masak. Makanya, kotak ajaib ini bisa menghangatkan makananmu dengan cepat. Semua microwave punya sangkar ini dan kualitasnya bervariasi. Sangkar Faraday juga bisa memblokir sinyal dari ponsel loh, yang tentunya akan sangat bermanfaat. Masa kamu harus ribet-ribet berhenti masak popcorn saat mau angkat telepon? Nah, kalau pakai mode pesawat akan jauh lebih mudah. Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Berapa level IQ-mu? Setinggi Einstein nggak? Kalau belum pernah, kamu nggak sendirian kok. Nilai median IQ cuma sampai 100. Lagi pula tidak ada bukti kuat yang menyatakan kalau Einstein pernah mengikuti tes ini. Dulu, kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu karena tujuan aslinya memang untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar. Kemudian, mereka tahu kalau tes ini bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan. Sekali lagi, bukan itu tujuan awalnya ya. Kamu belum pernah memecahkan gelembung di bubble wrap ya? Ih, rugi banget. Benda ini memang tidak dibuat untuk dijadikan mainan atau mengirim paket. Awalnya, bubble wrap dibuat sebagai wallpaper berpola versi baru. Dengan menyatukan 2 Gordon shower, si produsen membuat gelembung pertamanya. Tapi sayang, ide ini kurang populer. Setelah gagal jadi wallpaper, bubble wrap menemukan tujuan aslinya. Bisa melindungi benda yang ringkih. Saat komputer pertama dikirimkan, kemasannya dilengkapi dengan bubble wrap. Kebayang nggak tuh kalau semua dinding di seisi rumahmu dipasangi bubble wrap? Kira-kira cocok apa enggak? Komen di bawah ya. Semisal nih, kamu punya perusahaan besar, tapi kamu sudah menjual salah satu produknya yang paling terkenal di dunia. Bagaimana caramu menutup rapat-rapat rahasia perusahaanmu? Saat itu, formula Coca-Cola tidak dipatenkan. Resep pertamanya memang dipatenkan, tapi saat resepnya diubah, tidak ada paten terdaftar. Formula rahasianya cuma diketahui oleh segelintir orang di perusahaan tersebut. Dan bukan cuma itu aja, pesaingnya juga sangat menginginkan resep itu. Pada tahun 2006 lalu, salah satu pegawai mencoba menjual rahasia perusahaan, tapi gagal. Kalau kamu beli kasur baru dan terdapat peringatan "Do not remove under penalty of law" atau "Jangan dilepas sesuai penalti hukum", ingat baik-baik nih, peringatan ini bukan ditujukan ke kamu ya, tapi ke penjualnya. Sekitar 100 tahun yang lalu, pembuat matras memakai sembarang benda untuk mengisikannya. Mereka pakai bulu binatang, kasur rumah sakit bekas, atau pakaian. Kemudian, mulai diberlakukan peraturan yang lebih ketat. Kasur rumah sakit pun tidak lagi digunakan karena mengandung banyak sekali kuman. Daripada bengong saat hujan, mending bikin Play-Doh sendiri di rumah deh. Campurkan tepung, air, garam, dan pewarna makanan. Tada! Kalau kamu suka berkreasi, pasti akan terhibur selama berjam-jam. Lempung ini memang murah, bersih, tak beracun, pokoknya mantul abis deh.
Tujuan awalnya sih bukan untuk mainan, tapi untuk membersihkan dinding sekitar tahun 1930-an. Saat itu, orang-orang mulai suka memakai wallpaper. Benda ini tidak bisa dibersihkan dengan sabun dan air. Akhirnya, dipakailah Play-Doh untuk menjalankan fungsi ini. Kamu pernah lihat lubang kecil di ujung gagang lollipop? Lubang ini bukan cuma hiasan atau alat musik yang bisa kamu tiup loh. Fungsi ampuhnya untuk menahan permen tetap berada di posisinya. Saat masih panas, adonan permen dituang ke dalam cetakan. Nah, setelah mengeras, permen ini masuk ke lubang, lalu terbentuklah semacam penahan. Kurang suka permen lollipop? Ya udah, gimana kalau permen jelly klasik gummy bear Amerika aja? Aslinya sih bukan dari Amerika, tapi dari Jerman. Perusahaan asal Jerman mulai membuat permen ini pada tahun 1922. Dan nama aslinya Gummy. Gitu deh. Mereka terinspirasi dari beruang yang menari-nari di pertunjukan langsungnya. Permen ini kemudian berhasil tembus ke pasar dunia. Kamu pernah penasaran nggak dengan fungsi tonjolan di tombol F dan J pada keyboard? Tonjolan kecil ini bisa membantu memosisikan jari telunjukmu saat kamu mengetik cepat. Selalu taruh kedua jarimu itu di tombol F dan J ya. Kamu akan lebih mudah menjangkau semua tombol, terutama saat kamu tidak melihat ke keyboard. Tong keripik dan ternyata setengah kosong atau setengah penuh kalau kamu orang optimis. Bikin sebel, aku tahu. Tapi aku tahu itu bukan karena produsen ingin mengeruk lebih banyak uang darimu. Udara tambahan melindungi keripikmu dari kerusakan. Jika kantong diisi sampai penuh, setelah diangkut, kamu akan mendapat debu keripik, bukan keripiknya. Es krim rasa raspberry biasanya berwarna biru, bukan pink atau merah. Yang keduanya adalah pilihan warna yang lebih jelas. Nah, bayangkan kamu bikin banyak es krim. Kamu pilih warna hijau buat rasa apel, nanas, atau lemon kuning. Ada stroberi, jadi harusnya merah. Cherry, merah lagi. Semangka, merah. Sekarang raspberry. Ya merah, tapi 4 warna merah jelas kebanyakan dan orang nggak bisa membedakan dengan mudah. Jadi awalnya, baik rasa stroberi maupun cherry berwarna merah, tapi coraknya lain. Rasa semangka warna pink. Dulu, orang bikin rasa raspberry dengan pewarna merah tua. Lalu ilmuwan membuktikan pewarna itu berbahaya, jadi dilarang. Biru adalah opsi warna bebas lain. Tapi nggak ada buah atau beri biru kecuali blueberry, dan ini bukan rasa populer. Jadi, produsen mulai mewarnai raspberry dengan biru. Kadang mereka menyebutnya biru raspberry, tapi itu cuma produk lab yang nggak ada secara alami. Jika kamu beli jam dan melihat gambarnya, kemungkinan besar menunjukkan jam 10.10 dari pabriknya. Alasannya cuma karena tampak keren. Kamu bisa melihat kedua jarum dan keduanya nggak tumpang tindih. Bentuknya juga simetris dan bagus, serta membingkai angka 12, dan akhirnya membentuk wajah tersenyum yang memberi nuansa positif. Kasur biasanya punya motif jahitan di atasnya. Produsen kasur membuat jumlah terbatas dari berbagai kasur, dan satu-satunya cara agar tampak lain adalah dengan motif jahitan keren. 2 kasur dari 2 perusahaan yang berbeda mungkin kualitasnya persis sama, tapi harganya lain. Kebanyakan orang nggak paham hal ini dan menganggap motif yang berbeda berarti kualitasnya juga lain. Jadi, saat berbelanja, cuekin aja motifnya. Keju berlubang-lubang. Kebanyakan jenis keju berlubang-lubang kecil, tapi bisa juga besar. Keju dibuat dengan menambahkan bakteri ke dalam susu, dan lubang adalah hasil dari itu. Bakteri mengonsumsi asam laktat dan melepas gelembung udara kecil-kecil. Gelembung terperangkap dalam keju, lalu meletup, membentuk lubang-lubang kecil itu. Ukuran lubangnya tergantung pada suhu produksi dan keasamannya. Keju Swiss berlubang-lubang ekstra besar. Keju ini dibuat di suhu sekitar 48,9 derajat Celcius dan diinkubasi di suhu 21,1 derajat Celcius selama 5-7 hari. Jadi, kejunya sangat lembut dan gelembungnya jadi sangat besar. Semua koin bergerigi, tapi apa kamu pernah penasaran kenapa? Awalnya, semua koin dikaitkan dengan standar perak. Jumlah perak yang digunakan dalam koin sesuai dengan nilai koin itu. Jadi, koin $1 mengandung perak asli yang jauh lebih banyak dibanding, katakan, koin $1/4. Tepinya dibuat bergerigi karena alasan keamanan. Dulu, gerigi adalah unsur koin yang sulit ditiru. Gerigi juga mencegah jenis penipuan lain. Orang akan mengikis sedikit logam dari pinggiran koin. Jumlahnya sedikit sekali hingga takkan ada yang menyadari bedanya. Tapi, jika kamu mengikis banyak koin, akan diperoleh cukup banyak logam berharga untuk dijual. Tepian bergerigi membuat hal ini mustahil.
Jika seseorang mencoba mengikisnya, pinggiran koin akan jadi halus, dan orang jelas tahu bahwa koin itu telah dirusak. Koin nikel dan penny nggak bergerigi karena dibuat dari logam yang tidak mahal, jadi nggak perlu melindunginya. Sekarang nggak ada orang yang membuat koin dari perak, tapi gerigi itu tetap ada. Ketika pemerintah mulai mengeluarkan koin baru, mereka nggak melihat pentingnya mengubah peralatan pembuatan koin. Mereka mempertahankan tepian bergerigi itu. Jika pernah main biliar, kamu pasti kenal banget meja hijau itu. Biliar berasal dari sekitar abad ke-14, 4 abad sebelum bola basket. Saat itu tentu orang nggak punya meja biliar, tapi mereka main biliar di luar, di atas rumput hijau. Kemudian, orang memindahkan permainan itu ke dalam ruangan agar mereka tetap bisa memainkannya meskipun sedang turun hujan. Dan mereka menjaga warna hijau kenangan itu biar ada nuansa halaman berumput. Pekerja medis biasanya memakai seragam bercorak biru atau hijau. Ada alasan di balik itu. Sebelum abad ke-12, mereka memakai pakaian biasa meskipun sedang melakukan operasi. Dengan perkembangan kedokteran, orang mulai lebih memerhatikan masalah suci hama. Maka, mereka mulai memakai seragam dan awalnya warna seragam mereka putih yang menandakan kebersihan. Masalahnya, sebagian noda sangat sulit dicuci dari seragam putih itu. Warna putih itu berubah jadi kehijauan. Jadi, menjadikan hijau atau biru sebagai warna seragam mereka adalah masuk akal. Selain itu, para dokter bedah seringnya fokus pada warna merah selama bekerja. Biru dan hijau berada pas pada sisi spektrum warna yang berlawanan. Jadi, jika semua yang lain berwarna biru kehijauan, warna merah menjadi lebih jelas. Cuci tanganmu dengan sabun putih polos dan kamu akan melihat busa putih. Cuci tanganmu dengan sabun biru, merah, kuning, hijau, warna apapun dan busanya akan tetap putih. Alasannya adalah sinar yang disebarkan. Berkas sinar apapun yang jatuh pada benda akan diserap atau dipantulkan. Benda-benda yang menyerap semua warna akan tampak hitam. Yang memantulkan semua warna adalah putih. Sebatang sabun merah berwarna merah sebab cuma warna merah yang dipantulkan dan warna-warna lain diserap. Tapi begitu kamu membuat busa, busa terdiri atas banyak gelembung kecil. Tiap gelembung menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga tampak putih. Kamu bisa melihat sesuatu ketika menggosok mata. Warna dan bentuk ini disebut fosfena. Kamu melihatnya karena ketika menggosok, kamu meningkatkan tekanan dalam bola mata dan mengaktifkan sel-sel saraf retina yang memproses informasi visual. Begitu diaktifkan, otakmu menafsirkannya seolah kamu melihat sinar, dan otak mencoba benar-benar melihatnya. Pernah penasaran kenapa kamu mengalami lingkaran hitam di sekeliling mata ketika lelah? Kulit di bawah mata sangat tipis, sehingga pembuluh darah sangat dekat dengan permukaan, dan kamu bisa melihat perbedaan apapun dengan mudah. Ketika kurang tidur, kulitmu menjadi lebih pucat dan pembuluh darah jadi makin jelas, sehingga kamu bisa melihat lingkaran hitam itu muncul dari kulit. Dengan usia, secara alami kulitmu juga menjadi lebih tipis, dan karena itu orang tua cenderung mengalami lingkaran hitam. Tapi, jika kamu masih muda, coba tidur lebih banyak, dan lingkaran itu akan hilang. Kamu menyebutnya Jerman, orang Spanyol Alemania, dan orang Jerman sendiri menyebut negaranya Deutschland. Kedengarannya kayak 3 negara berbeda, tapi sebetulnya cuma 1. Jika nama seseorang Olivia, kurang lebih di mana-mana namanya akan tetap Olivia. Jadi, kenapa negara memiliki nama-nama lain dalam berbagai bahasa? Negara sudah lama ada ketika orang dari berbagai negara belum bisa berkomunikasi dan berbicara berbagai bahasa. Mereka menyebut beberapa wilayah sebagaimana mereka menyebutnya tanpa bersepakat dengan negara-negara lain. Dan nama itu melekat. Suatu suku Jerman bernama Alemani pernah tinggal di area yang sekarang negara Swiss. Jadi kuduga itulah sebabnya orang Spanyol menyebut negeri itu Alemania. Lalu, bangsa Jerman menyatu dan menyebut diri mereka Deutschland. Dalam bahasa Inggris, kata ganti I selalu ditulis dengan huruf besar. Ahli bahasa pun nggak tahu kenapa begitu. Setidaknya belum. I berasal dari bahasa Jerman ich, menjadi ich, dan kemudian menjadi I. Sebagian orang berteori bahwa huruf I kecil yang berdiri sendiri tampak nggak signifikan dalam kalimat. Maka huruf itu mulai memakai huruf besar agar lebih jelas. Jika pernah melihat video di balik layar, mungkin kamu telah melihat orang menekan clapperboard sebelum tiap adegan. Tepukan ini sangat membantu di tahap penyuntingan.
Film dan audio direkam secara terpisah, kemudian disinkronisasi. Clapperboard menepuk singkat di awal pengambilan gambar adegan dan mencari di mana suatu adegan mulai menambahkan audio menjadi lebih mudah. Alasan lain adalah memberi detail pada bagian yang difilmkan. Clapperboard memberi informasi tentang adegan dan jumlah pengambilan gambar, tanggal pembuatan film, sudut kamera, dan hal-hal penting lain pada Clapperboard yang mempermudah melihat ratusan bagian video kemudian. Di Arizona, pastikan keledaimu nggak tidur di bak mandi selepas pukul 19 ya. Aturan ini dibuat tahun 1924 setelah adanya sebuah insiden yang terjadi saat sedang banjir. Seorang pedagang sering mengizinkan keledainya tidur di bak mandinya. Pada masa itu, bak mandi belum terpasang di lantai, jadi masih mudah dipindah-pindah. Saat kota dilanda banjir di malam nahas itu, keledai yang sedang tidur terbawa hanyut oleh arus air yang deras. Keledai ini berlayar melintasi kota dan terdampar di lembah berjarak 1,6 km jauhnya. Keledai itu terlantar di bak mandi, terapung-apung tak berdaya. Penduduk kota berkumpul dan akhirnya bisa menyelamatkan hewan malang itu. Tapi penyelamatan itu butuh banyak upaya dan sumber daya. Dengan cepat, mereka membuat peraturan baru yang melarang keledai tidur di bak mandi. Di Samoa, kalau seorang suami lupa hari ulang tahun istrinya, dia bisa dilaporkan kepada pihak berwenang oleh pasangannya loh. Setelah insiden pertama, peringatan resmi dikeluarkan. Diharapkan suami bikin banyak pengingat agar tahun berikutnya nggak lupa lagi. Tapi jika tanggal itu dilupakan lagi, dia harus menjalani serentetan wawancara intens untuk mengorek kenapa dia bisa lupa tanggal sepenting itu. Tergantung pembelaan atas sifat pelupanya itu, dia bahkan bisa menghadapi konsekuensi serius. Tunggu aja sampai dia tiba di rumah. Kembali ke Arizona. Di sini, kamu butuh izin khusus jika ingin membuang sebatang kaktus saguaro dari lahanmu. Membuang kaktus ini tanpa izin bisa bikin kamu mendekam di balik jeruji selama 3 tahun loh. Kaktus ini bisa hidup sampai 200 tahun. Dan kenapa upaya pelestariannya begitu ketat? Karena pohon ini cuma bisa menghasilkan biji setelah berumur 35 tahun. Kamu ada di suatu pantai indah di sepanjang kota pesisir Eraclea, Italia. Dan pastinya kamu udah bawa ember dong. Tapi jangan bikin istana pasir dengan ember itu ya. Di sepanjang pantai itu, ember telah dinyatakan sebagai benda berbahaya yang membuat tersandung. Jadi, kalau ke pantai ini, tinggalin aja embermu di rumah. Kalau enggak, kamu akan terpaksa bayar denda sampai 3,8 juta rupiah loh. Saat berkendara di jalan atau hiking di hutan di Amerika Serikat, mungkin kamu melihat tanda ungu aneh yang dicat di pagar, tiang, atau bahkan di pohon. Di beberapa negara bagian, tanda ini ngingetin kamu biar nggak melanggar properti pribadi. Orang-orang memakai cat alih-alih tanda peringatan biasa karena alternatif ini lebih murah dan lebih tahan lama. Ini telah diterapkan di 15 negara bagian di waktu yang berbeda selama dekade terakhir. Dan dimungkinkan terus menyebar pemakaiannya ke negara bagian lain. Jadi, pastikan kamu jeli melihat penanda-penanda ini ya. Suatu hari, otoritas di Singapura sadar bahwa setara 2,3 miliar rupiah lebih telah dihabiskan untuk membersihkan sisa permen karet. Dan letaknya bukan cuma di bawah kursi atau meja loh. Mereka menemukan permen karet di berbagai area penting di kereta bawah tanah yang memengaruhi alat-alat sensor hingga menyebabkan berbagai keterlambatan. Maka, di tahun 1992, permen karet secara resmi dilarang. Aturan ini agak melunak bagi turis dengan diizinkannya sejumlah kecil permen karet memasuki negara itu. Dan dokter gigi juga boleh meresepkan permen karet untuk membersihkan gigi. Ada juga masalah lain di Singapura terkait kebersihan toilet umumnya. Otoritas menyadari ada terlalu banyak toilet umum yang kotor di seantero negeri. Tak diragukan lagi, ini bisa mencoreng reputasi mereka sebagai salah satu negara paling bersih di dunia. Karena itu, mereka memakai sistem monitoring yang melibatkan agen-agen toilet. Orang-orang ini memonitor toilet untuk memastikan kebersihannya. Para pemilik usaha yang gagal memenuhi standar kebersihan akan dilaporkan. Saat kamu menyusuri jalanan sibuk di Thailand, uang kertasmu jatuh, angin bertiup, dan nerbangin uangmu. Jadi, kamu mengejarnya dengan panik. Kamu sudah cukup dekat untuk menghentikannya, tapi pastikan jangan pakai kakimu ya.
Menginjak uang kertas dianggap pelanggaran serius karena kaki dianggap rendah dan kotor di Thailand. Jadi, kamu nggak boleh menginjak uang Thailand karena di uang kertas ada foto orang-orang penting. Sebesar apapun nilai uang kertasnya, jangan injak kalau kamu nggak ingin berakhir di penjara. Kamu ngebut di sepanjang Autobahn, jalan bebas hambatan terkendali di Jerman. Ini salah satu tempat terakhir di mana kamu bisa ngebut secepatnya kamu mau. Tapi, saat lagi menikmati perjalanan, kamu melihat indikator bahan bakarmu kosong, kemudian meminggirkan mobil dan berhenti. Di tempat lain, ini bukan masalah besar, tapi di sini, itu dianggap sebagai risiko yang bisa dihindari. Kamu akan didenda 1,2 juta rupiah lebih karena nggak berinisiatif mengisi bahan bakar saat ada kesempatan. Aturan lebih jauh terkait Autobahn, termasuk dilarang parkir, mundur, atau bahkan putar balik. Di tahun 40-an, sepasang pengemas acar menjual dagangan mereka di Connecticut. Acarnya nggak layak dikonsumsi, tapi mereka masih mencoba menjual barang kedaluarsa itu. Tak lama, mereka ditangkap dan sebuah aturan baru ditetapkan untuk mencegah terulangnya masalah ini di masa depan. Sebuah persyaratan baru dibuat, yaitu untuk bisa dijual, acar harus bisa memantul. Saat itu, ini cara terbaik untuk mengecek apakah acar aman dimakan. Setelah metode pengawetan sudah maju, hukum itu dilupakan, tapi masih tetap ada sekarang. Saat ini sudah larut malam di New York City dan kamu bergegas ke toko. Nggak usah pakai sepatu lah, terlalu ribet buat perjalanan sedekat itu. Tapi pas nyebrang jalan, tiba-tiba kamu dihentikan polisi. Kamu bingung, soalnya nggak melakukan kesalahan, tapi dengan cepat kamu ditahan karena melanggar aturan memakai sandal di atas pukul 22. Aturan ini berlaku karena dipercaya sandal yang bau akan menarik tikus dan hama lain. Tapi memakai piyama di tempat umum nggak masalah. Kamu berkendara melintasi jalanan berpasir kering di Australia Barat. Kamu ngumpetin sesuatu yang mencurigakan di dalam kendaraanmu. Kamu ragu ketika pergi, berharap semoga nggak menarik perhatian. Tiba-tiba kamu jadi khawatir saat petugas Potato Marketing Authority menyetopmu. Mereka menggeledah mobilmu dan kamu kedapatan membawa lebih dari 50 kg kentang. Kecintaan Ratu Elizabeth terhadap anjing Corgi sudah terkenal di seluruh dunia. Gak heran kalau semua anjingnya dapat makanan spesial buatan Koki. Mantan Koki Istana Buckingham, Darren McGrady, mengatakan dalam sebuah wawancara kalau anjing Corgi di keluarga kerajaan cuma makan makanan segar dan punya menu makanan sendiri, termasuk daging kelinci, hati, kubis, dan nasi. Ratu dulu punya 8 anjing dan setiap Corgi makan dari mangkuk porselen eksotis. Setiap anjing punya mangkuk sendiri, jadi nggak ada yang harus berbagi. Pelayan mengatur dan menyajikan makanan anjing berdasarkan urutan senioritas dari anjing tertua hingga yang termuda. Setelah anjing-anjing itu makan, 2 kepala pelayan mengumpulkan mangkuk kosongnya. Yang Mulia berhenti membiarkan Corgi pada tahun 2015, tapi sekarang ini Ratu masih memiliki 2 ekor Corgi menurut laporan media. Selain punya akses ke masakan kelas atas, hewan peliharaan sang Ratu juga punya kepala pelayan khusus yang mengurus semua kebutuhan mereka. Bukan cuma anjing yang diperlakukan seperti raja di Istana Buckingham. Kuda juga merasakannya. Terkadang kuda diberi makan oleh ratu sendiri, makanya gak sembarang wortel bisa dipakai. Wortel harus disiapkan dengan sempurna, seukuran jari, dan dikupas bersih. Staf kerajaan juga punya banyak aturan dalam hal menyeduh teh. Resep yang sempurna termasuk 1 sendok teh daun teh per 1 cangkir teh. Suhu air harus 70 derajat Celcius untuk teh hijau dan 100 derajat Celcius untuk teh Earl Grey atau English breakfast. Susu selalu ditambahkan yang terakhir. Orang yang menyajikan teh harus memakai termometer untuk memeriksa suhu air. Teh hijau harus diseduh dalam 3 menit, sedangkan teh hitam butuh waktu 5 menit. Teh kerajaan cuma bisa ditambahkan madu sebagai pemanis. Ada sekitar 1.000 orang staf yang bekerja untuk ratu di istananya. Istana Buckingham punya 188 kamar tidur staf sederhana, tempat para karyawan tidur setelah jam kerja yang panjang. Diterima kerja di sana nggak sesulit kelihatannya, seperti yang banyak dilaporkan media. Tapi ternyata gajinya biasanya nggak terlalu tinggi juga. Pegawai harus tinggal dalam kondisi yang relatif sederhana dan terpaksa berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama. Beberapa keuntungan bekerja di istana antara lain telepon gratis, sewa mobil dan sepeda, juga makan siang gratis. Semua yang sehari-harinya tinggal di istana dapat makanan gratis.
Saat Ratu membutuhkan staf baru untuk salah satu istananya, situs resmi keluarga kerajaan mengiklankan posisi tersebut. Mereka yang ingin dipekerjakan sebagai kepala pelayan kerajaan bisa mendaftar terlebih dahulu ke Butler Course di Blenheim Palace, Oxfordshire. Organisasi ini menawarkan kursus etiket berbayar yang durasinya bervariasi, termasuk kursus pelatihan 4 minggu senilai 7.000 pound sterling. Namun itu nggak menjamin kamu dapat pekerjaan, tapi tentu meningkatkan peluang. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pekerjaan istana yang diiklankan adalah penggosok vas bersejarah dan lukisan tak tergantikan ratu di Istana Holyrood House, Edinburgh. Tugas ini mengharuskan setiap kandidat untuk bekerja 20 jam seminggu dengan gaji sekitar 157 juta setahun. Gak harus berpengalaman juga loh. Kualitas terpenting bagi seorang anggota staf kerajaan adalah menjaga rahasia dengan baik. Saat memberikan layanan untuk rumah tangga kerajaan, anggota staf mungkin aja menyaksikan informasi sensitif yang bisa sangat berharga bagi media. Beberapa mantan pekerja bahkan pernah menulis buku tentang pekerjaan mereka di istana. Oleh karena itu, sekarang ini semua pegawai kerajaan baru diharuskan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Operator telepon di Istana Buckingham menerima lebih dari 7.000 panggilan dalam seminggu. Menurut laporan media, gaji tahunan mereka mulai dari 23.000 pound sterling ditambah tunjangan. Ratu harus selalu diundang makan malam dengan elegan. Orang yang mendapat kehormatan untuk berbicara dengannya harus mempelajari ungkapan-ungkapan sopan tertentu. Improvisasi dan bahasa informal tidak diterima. Staf kerajaan berisiko dipecat kalau mereka mengatakan, "Makan malam Anda sudah siap di atas meja." Sebaliknya, mereka harus mengatakan sesuatu seperti, "Yang mulia, makan malam sudah disajikan." Pangeran Charles punya kebiasaan makan telur rebus lembut setelah berburu. Dan karena kedatangannya biasanya tidak terduga, staf dapur menetapkan tradisi yang aneh. Dalam 30 menit sebelum kedatangannya, mereka mulai merebus telur setiap 3 menit agar pangeran bisa menikmati camilan hangat begitu selesai berburu. Setiap karyawan dapur tahu bahwa menu makan keluarga kerajaan punya banyak daftar larangan untuk mencegah risiko keracunan. Minum air keran saat bepergian tidak diperbolehkan. Mereka juga melewatkan makanan eksotis atau pedas dan makanan yang dibuat dengan daging mentah atau setengah matang seperti tartar. Ratu dan keluarganya tidak pernah makan langsung dengan tangan. Mereka selalu menggunakan pisau dan garpu, bahkan saat makan buah. Mantan koki kerajaan Darren McGrady mengaku bahwa dia tidak pernah menyajikan pizza selama 11 tahun berturut-turut. Menu-menunya sangat konservatif dan Ratu tidak memintanya memasak makanan cepat saji kecuali burger. Tapi burger itu harus dibuat dengan cara tertentu, dengan daging rusa dan tanpa roti. Yang mulia biasanya menikmati teh sorenya antara jam 3 sampai 5 sore dengan sandwich lengkung tanpa kulit. Topping favoritnya termasuk mentimun, salmon asap balmoral, ham dengan mustard, telur dengan mayo, atau tuna. Staf kerajaan yang bertugas menyajikan makanan memiliki panduan unik dalam mengatur berbagai makanan untuk berbagai anggota keluarga. Agar kehidupan keluarga kerajaan dan acara memasak lebih mudah, aturan penyajian ini gak pernah diatur ulang lagi selama beberapa dekade. Dilarang pakai penyedot debu di Istana Buckingham pada pagi hari. Sebaliknya, tim pembersih pakai sapu untuk membersihkan karpet. Aturan ini untuk mencegah anggota staf membuat para bangsawan bangun terlalu dini karena suara vakum yang mengganggu. Hanya para bangsawan sendiri yang diizinkan berjalan kemanapun mereka mau. Istana ini punya banyak koridor panjang dan aturan tak tertulis melarang anggota staf berjalan di tengah karpet. Sebaliknya, mereka berjalan di sisi lorong supaya sepatu tidak mengotori karpet, meninggalkan jejak kaki yang tidak perlu, dan merusak karpet. Sebagian besar karyawan Istana Buckingham harus punya punggung tahan banting karena mereka harus berdiri hampir sepanjang hari. Terutama penjaga terkenal dengan seragam merah dan topi hitam yang indah itu, yakni salah satu simbol Inggris yang kita semua tahu. Para pemuda ini diwajibkan berdiri siaga dan tidak boleh bicara. Kalau seorang penjaga ketahuan tertawa atau berbicara dengan turis, dia akan didenda sepertiga dari gaji bulanannya. Jadi, kalau kamu mengunjungi Istana Buckingham, kasihanilah mereka dan jangan bikin mereka ketawa ya. Pengasuh kerajaan juga harus siap menghadapi kesulitan. Mereka memikul banyak tanggung jawab, mulai dari nutrisi yang tepat dan keamanan siber, serta mengemudi yang aman. Agar memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, para wanita harus menyelesaikan 3 tahun pelatihan intensif. Semua pengasuh kerajaan mendapatkan pendidikan yang sangat kuno yang mendukung kegiatan di luar ruangan. Itu sebabnya mereka harus siap menghabiskan banyak waktu di luar rumah meski cuaca hujan dan dingin. Pengasuh dari Istana
Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari 3 tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut, lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif, karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan Arktik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur, tapi saat itu, para astronaut ibarat dilepas ke antah berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan. Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, danau lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah, yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut Laut Ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390.000 km untuk sampai ke sana. Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau Teluk Tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar 1,5 menit, bergerak menyamping hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai "Elang telah mendarat". Dengan mantap, dia menuruni tangga modul bulan, sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi, di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia." Jadwal mengatakan dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas nggak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernapas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aromaterapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara, setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung, tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota krunya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian. Seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar, meski guncangannya bisa sampai 1 jam, jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kg sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon, tapi cuma kurang dari 1 menit.
Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Kawah Timur, 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempuh dari pesawat antariksa pada misi itu, kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai, Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas, Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal, mereka mematahkan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar, pikir mereka. Jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutus sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang, elang yang terkenal itu mulai terbang. Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan, sebuah plakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya, di sini orang-orang dari bumi pertama kali menginjakan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi, kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partikel luar angkasa yang tidak dikenal. Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di Samudra Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronot Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran, tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronot makan tanpa repot-repot di dapur lengkap.